Hai, salam jumpa lagi dengan channel Aga Hot Trip. Kali ini Aga Hot Trip di Banyuwangi akan mempersembahkan episode yang kedua, yaitu wisata Banyuwangi, Bali. Bagaimana kita menyeberangi dengan kapal feri dari Banyuwangi ke Bali dan juga sebaliknya. Jadi inilah wisata episode kedua di Banyuwangi. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, dan saksikan terus tayangan Aga Hot Trip. Luas pelabuhan Ketapang sekitar 30 hektar. Pelabuhan ini beroperasi 24 jam. Kapal berangkat sekitar 30-60 menit. Ini adalah situasi saat kapal mau berangkat. Kemudian kapasitas muat kapal feri itu tergantung daripada kapalnya. Secara umum dapat menampung 30-50 mobil pribadi atau sekitar 100 unit motor. Ini saat kita mau naik menuju ke feri dari Banyuwangi, dari Ketapang menuju ke Gilimanuk. Pelabuhan Ketapang melayani sekitar 28 kapal untuk bersandar. Sementara kapal yang beroperasi itu sekitar 56 kapal, sehingga separuh armada harus antre menunggu giliran sandar. Sekarang ini kita menaiki KMP Poliling 7 yang selain melayani rute Ketapang, dia juga melayani Gilimanuk ke Lombok. Kapal ini mempunyai kapasitas sekitar mempunyai panjang sekitar 55,5 meter, memiliki kapasitas angkut sekitar 600. Untuk harga tiket yaitu sekitar dewasa 10.600, sepeda motor sekitar 31.600, itu sudah 2 penumpang. Kemudian mobil penumpang 213.400, sudah full penumpang. Anda dapat membeli secara online melalui aplikasi resmi Ferisi guna memastikan harga dan ketersediaannya serta jadwal, dan juga ada informasi promosinya. Ini situasi di feri saat kita udah naik, turun dari mobil, terus kita naik ke atas untuk melihat pemandangan. Ini saya akan jalan mengelilingi kapal feri ini. Bersih ya kapal ferinya, lantainya bersih. Ini mungkin termasuk kapal-kapal yang sudah tua, kapal-kapal yang lama. Ada juga kapal-kapal feri yang baru yang bentuknya lebih bagus. Ini kondisi kapalnya. Dari atas ini kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam feri. Jadi di bagian atas ini ada tempat duduk untuk melihat pemandangan. Bisa di sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebelah belakang. Kalau sebelah depan itu kan untuk kapten, dan kita dilarang mondar-mandir di sana. Ini situasi kapalnya atau kapal ferinya, tertata dengan rapi, ada tanaman-tanamannya juga. Nah, ada di bagian luar dan ada juga di bagian dalam, maksudnya yang outdoor. Bagi yang mau merokok bisa di outdoor ini, sambil langsung bisa melihat pemandangan, baik pemandangan ke bawah ke
mobil-mobil yang parkir maupun pemandangan ke alam. Jadi mungkin kita bisa mengawasi mobil-mobil kita ya, atau kendaraan kita dari sini. Kita lihat belum penuh ya. Jadi kendaraan yang masuk langsung diparkir di sebelah kiri kanan dulu sayapnya. Ini si Aga dan Vina yang lagi berkeliling kapal ferinya. Nah, ini bagian depan dari ini adalah pelabuhan Ketapang. Ini bagian depan dari kaptennya. Karena belum jalan kita bisa lewat. Itu adalah pelabuhan Ketapang. Ini bisa duduk di sini. Sebelah kiri kanan juga bisa duduk-duduk santai di sini sambil menerima cahaya matahari langsung pada bagian depannya. Kalau ini ditutupi bagian atasnya. Nah, ini di sisi lain di bagian bawah ya, dari yang tadi di lantai bawahnya. Ini ada ruangan-ruangan, tapi bagian luar juga disediakan untuk mereka yang mau duduk menikmati pemandangan keluar. Nah, ini kita lihat pemandangan di samping di sekitar Ketapang. Di belakang sini juga disiapkan toilet yang cukup banyak. Sebelah kiri untuk perempuan, sebelah kanan untuk laki-laki. Nah, kita naik lagi ke lantai atas. Kita lihat kapal-kapal yang sudah ada yang sandar, ada yang siap-siap untuk nyandar. Jadi hanya ada 28 dermaga, sementara feri yang tersedia sekitar 56 atau separuhnya. Nah, ini rombongan Nah, kita bisa membuang uang ya untuk anak-anak yang lagi berenang di samping kiri kanan feri atau ke samping kiri kanan kapal. Kalau kapalnya belum berangkat. Nah, itu anak-anak di bawah berenang. Kita bisa buang koin atau duit kertas. Nah, ini saya lagi duduk menikmati pemandangan. Yang sana tuh laut lepas. KMP Portling 7. Kita naik kapal feri KMP Portling 7, sebuah feri yang kelihatannya sudah cukup lama. Ini bagian depannya. Di atas itu tempat kapten kapal.
Jadi selain melayani Ketapang Gilimanuk juga ke Lombok kapal feri ini. Nah, ini kapalnya udah berangkat, anginnya cukup kencang. Nah, kalau kapalnya udah berangkat ini kita nggak boleh lewat depannya ruangan kapten kapal karena menghalau pemandangan. Jadi sebaiknya kita nggak boleh melewati pemandangan atau menutupi pemandangan dari kapten kapal. Perjalanan dari Ketapang ke Gilimanuk itu memakan waktu antara sekitar 45 sampai 60 menit, tergantung dari beberapa bagian ya. Misalnya menunggu antrian atau ada angin dan sebagainya. Jadi range waktu kira-kira 45 menitan lah. Sekarang kita sudah melihat pelabuhan Gilimanuk ya. Waktu yang ditempuh ya tadi sekitar 30 sampai 60 menit, rata-rata 45 menit. Semua tergantung dari kondisi cuaca, arus laut, dan juga kelancaran proses bongkar muat. Pelabuhan Gilimanuk hanya mempunyai 6 dermaga. Hal itu membuat kapal feri pada antri cukup panjang ya. Kita lihat kapal feri antrinya cukup panjang, ada yang muter-muter dulu. Nah, itu kapal ferinya bagus itu yang depan. Mungkin lebih baru produksinya. Jadi ada kapal feri yang juga bagus-bagus bentuknya. Nah, sekarang kita sudah bersiap untuk turun dari kapal feri dan menuju ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Nah, ini antri. Kemudian kita turun dari kapal ferinya. Ya, ini kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Ini situasi dan kondisi pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk mempunyai luas sekitar 56,01 km persegi, dibangun sekitar tahun 1983. Terdapat berbagai fasilitas, terminal yang nyaman, area parkir yang luas, ada klinik dan lain-lain. Ada tempat bermain anak. Itu ada jembatan penyeberangan juga. Nah, itu terlihat ada gapura-gapura atau yang bersuasana Bali. Jadi sekarang kita sudah sampai di Bali. Dari Banyuwangi ke Bali. Ini situasi dari pelabuhan Gilimanuk. Kita lihat khas-khas Bali sudah kelihatan, dan kita akan melakukan perjalanan sebisa mungkin kemanalah. Mungkin di sekitar Gilimanuk ini. Karena
Kalau misalnya kita merencanakan ke Denpasar, itu waktu yang dibutuhkan cukup lama, itu sekitar 4 jam. Sementara kita hanya dari Banyuwangi ke Bali ini hanya untuk mau menikmati naik kapal ferinya aja, berwisata naik kapal ferinya. Jadi kalau di Bali kita sudah sering, paling kita akan melihat-lihat situasi aja. Jadi kita membutuhkan waktu kalau mau misalnya ke Denpasar itu sekitar 4 jam. Namun kali ini kita tidak pergi sampai ke Denpasar, hanya melihat-lihat kota-kota di sekitar. Kita hanya sampai di kota Jembrana, kemudian melewati beberapa kota seperti Penyelupan dan Blimbingan. Inilah kota-kota di sekitar Gilimanuk. Nah, ini kota-kotanya. Jadi kota-kotanya ini tidak seramai kota-kota di dekat Denpasar ya, yang pariwisatanya cukup kencang di sana. Kalau di sekitar Gilimanuk ini belum berkembang karena informasinya di sekitar sini itu banyak juga pendatang. Jadi berbaur dengan penduduk Bali, jadi banyak pendatangnya sehingga mungkin pariwisata itu tidak berkembang, tidak terlalu berkembang di daerah sini. Tapi ada beberapa lah tempat-tempat kayak ini. Sekarang kita mau ke pantai, cuma ini masih libur atau masih tutup. Ini kita lihat ada pura-pura di sekitar sini. Kita lihat situasi. Ini semestinya ada pantai yang bagus sekitar sini, cuma jam segini masih pagi, masih tutup. Dan sekarang kita mau jalan-jalan cari makanan ya, khas Bali. Ini kita udah sambil nyari-nyari makanan. Nah, ini kita sudah sampai di tempatnya. Tempatnya yaitu Ayam Betutu Mentempeh. Di kota Jembrana kita makan ayam betutu mentempeh ini. Inilah suasana rumah makan ayam betutunya. Cukup banyak orang yang kesini. Inilah, ini ayamnya, ayam betutu. Yang cukup terkenal ya di Jembrana ini. Sambil menikmati kelezatan ayam betutu, ada yang digoreng, ada juga yang dimasak. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Setelah makan ayam betutu, kita melanjutkan perjalanan ke kota-kota di sekitar Gilimanuk aja, yang berdekatan dengan Gilimanuk. Karena memang kita tidak ada rencana untuk main lebih jauh ke Denpasar dan sebagainya. Jadi kita melihat-lihat suasana dari kota-kota di sekitar Gilimanuk. Kita melihat memang perkembangan pariwisata di sini kurang begitu berkembang dibandingkan dengan tempat-tempat wisata di Denpasar dan sekitarnya atau daerah-daerah yang lain.
inilah suasana kota-kota. Nah, ini kita sampai di Jembrana. Ini ada patung. Ini tempat duduk taman ya, tempat duduk. Bisa tempat-tempat wisata juga, tapi tidak begitu ramai. Kemudian ini juga ada perpustakaannya Soekarno di sini. Nah, sekarang kita udah kembali lagi menuju ke Gilimanuk. Jadi kalau mau foto-foto bisa di sini, Anjungan Betutu Gilimanuk. Di sini ada tempat makan, toilet dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke feri untuk kembali ke Banyuwangi. Inilah situasi dari pelabuhan Gilimanuk. Kita akan kembali naik feri untuk menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Kita masuk ke pintu masuk. Ini adalah suasana pelabuhan Gilimanuk dari pintu masuk utama. Kalau yang tadi kan kita keluar, sekarang dari pintu utama, pintu masuk. Nah, ini kita mulai antri dari sini. Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Nah, kita bisa lihat situasi. Kita bayar tiketnya dulu, tiket masuk. Tapi sebelumnya kita sudah memesan tiket ini. Jadi sekarang kita hanya tinggal menunjukin tiketnya untuk naik kapalnya. Di atas ada jembatan penyeberangan. Inilah suasana pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan ini cukup besar, tapi sayangnya dermaganya tidak begitu banyak, sehingga untuk masuk dari Ketapang ke Gilimanuk antrinya cukup panjang. Nah, sekarang kita udah masuk menuju ke kapal ferinya. Ini kita antri yang paling pertama nih. Nah, ini ada beberapa kapal feri sudah menunggu. Banyak sekali petugas keamanan, polisi maupun tentara yang berjaga-jaga di pelabuhan sini untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung atau bagi pengguna dari pelabuhan-pelabuhan ini. Jadi kita menunggu dulu kendaraan-kendaraan yang turun, baru gantian kita untuk naik ke kapalnya.
Nah, ini kita udah bersiap-siap untuk naik ke kapal ferinya untuk menuju ke pelabuhan Ketapang. Depan sana ada kapal feri. Jadi kapal feri itu bisa mengangkut 50-60 mobil atau sekitar 400-an motor. Setiap ada masuk kita ada pemeriksaan tiket dan sebagainya. Tapi ini mix ya, kalau masuk itu ada mobil, motor, ada orang. Nah, ini kita udah masuk ke kapal ferinya. Rata-rata semua kapal feri mempunyai kapasitas yang sama untuk mengangkut kendaraan. Rata-rata mempunyai kapasitas yang sama. Jadi saat masuk kita langsung menuju ke sebelah kiri atau kanan untuk memberikan ruangan bagi mobil-mobil yang dari belakang. Tapi kali ini kita disuruh maju mendekat ke depan. Nah, itu berbagai macam kendaraan, ada mobil, motor, ada juga bis. Sana di sini juga. Ini di suasana kapal feri yang satunya, yang lain. Ini adalah suasana dari pelabuhan Gilimanuk dari atas kapal ferinya. Kita lihat di sana ada kapal feri lain juga yang sandar di dermaga untuk mengangkut. Nah, itu sana ada bis, ada juga bisnya. Jadi ada 6 dermaga di sini di Gilimanuk. Jadi kapal feri ini selain rute dari Ketapang Gilimanuk, juga bisa Ketapang ke Lombok. Mungkin kalau masih ada umur panjang, rezeki, kita akan main-main ke Lombok. Tapi menggunakan kapal feri ini jadi cukup pengalamannya cukup baik ya. Kalau kita melalui jalan dengan feri ini, kita bisa lihat pemandangan-pemandangan sekitar dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, ini kapalnya udah mulai lepas. Kita udah mulai berangkat menuju ke Ketapang. Kita bisa lihat suasana pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan ini, antara Ketapang Gilimanuk ini pelabuhan yang cukup ramai, sehingga beroperasi 24 jam non-stop. Kapal itu ada sekitar, jadi setiap 30 sampai 60 menit itu pasti ada kapalnya. Kita lihat kapal-kapal feri lain sedang antri juga untuk bersandar ke dermaga. Dan cuaca cukup cerah. Demikian juga untuk lautnya cukup tenang.
sehingga perjalanan kita juga cukup nyaman dan menyenangkan. Yaitu adalah Pulau Bali, dan Pulau Bali yang latar belakang gunungnya itu, tapi yang kita lihat adalah suasana di pelabuhan Gilimanuk dari kejauhan. Nah, ini kita udah mendekati Pelabuhan Ketapang, sama waktunya kira-kira antara 30 sampai 60 menit. Tapi kalau memasuki Pelabuhan Ketapang untuk sandaran ke dermaga kayaknya lebih cukup cepat daripada tadi di Gilimanuk, karena dermaga yang ada di Ketapang cukup banyak. Ada 28 dermaga. Nah, kita lihat suasananya. Jadi kita berangkat pagi, jalan-jalan, dan kita baliknya udah sore hari. Ini suasana menuju atau masuk ke Pelabuhan Gilimanuk. Ini kapalnya Sapet First. Kapal yang kita naik ini masih buatan-buatan tahun lama, jadi bentuknya masih, istilah kasarnya masih jadul. Nah, sekarang kita udah bersiap untuk sandar di Pelabuhan Ketapang. Ini adalah suasana Pelabuhan Ketapang. Jadi wisata ini menyeberang dari Banyuwangi menuju ke Bali, dari Ketapang menuju ke Gilimanuk, cukup menarik, dan juga balik lagi kita mendapat pengalaman yang baru dengan pemandangan alam yang begitu bagus. Sayang untuk di Gilimanuk, sekitar Gilimanuk itu perkembangan pariwisatanya belum begitu berkembang dengan baik karena masih banyak pendatang-pendatang di sana. Mudah-mudahan kedepannya daerah-daerah di samping Gilimanuk itu bisa berkembang lebih baik lagi, sehingga wisata dari Banyuwangi ke Gilimanuk ini makin, wisata dari Banyuwangi menuju ke Bali itu makin meningkat. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh menuju ke Denpasar lagi. Ini adalah suasana di Pelabuhan Ketapang, dan kita akan kembali menuju ke penginapan kita. Jadi begitulah pengalaman menyeberangi wisata menyeberang dari Ketapang Banyuwangi ke Gilimanuk Bali dan juga sebaliknya. Semoga pengalaman ini dapat menjadi pengalaman yang menarik yang kita sharekan buat semua, dan bisa menggugah
yang belum pada kesini bisa datang memang sini atau setidaknya melihat situasinya lewat tayangan ini. Ini jalan keluar menuju ke kota Banyuwangi. Banyak sekali kendaraan, bis dan sebagainya yang antri. Ya, demikian tayangan. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, dan nantikan tayangan-tayangan Aga Hot Trip selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat buat kita semua. Ciao.